Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdul Fadil Undono, saya dari SM 4502. Kali ini saya akan menjelaskan manajemen proyek. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari manajemen proyek sendiri adalah proses dalam merencanakan, mengelola, dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dalam proyek TI. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proyek TI sesuai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan kualitas yang ditetapkan. Manajemen proyek TI melibatkan penggunaan metodologi, alat, dan teknik manajemen proyek yang telah terbukti untuk mengelola proyek TI secara efektif. Nah, untuk metodologi manajemen proyek TI yang umum digunakan digunakan meliputi model waterfall, model spiral, dan model agile. Nah, model waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang linear dan berurutan, di mana setiap tahap harus selesai sebelum tahap berikutnya dimulai. Nah, untuk model spiral sendiri adalah model pengembangan perangkat lunak yang iteratif dan menekankan pada resiko dan evaluasi. Setelah itu ada juga model agile. Nah, model agile adalah model pengembangan perangkat lunak yang fleksibel dan adaptif, di mana tim bekerja dalam iterasi pendek dan fokus pada penggunaan produk yang berfungsi secara teratur. Nah, untuk tools pada manajemen proyek itu ada 4 tools. Nah, tools pertama ada PERT. PERT adalah Program Evaluation and Review Technique, panjangannya. Nah, PRT sendiri adalah teknik jaringan proyek yang digunakan untuk mengelola proyek dengan banyak aktivitas. PRT membantu manajer proyek dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi proyek dengan menggunakan jaringan kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. PRT juga membantu dalam mengidentifikasi jalur kritis dan menentukan waktu penyelesaian proyek. Setelah itu ada CPM. CPM adalah Critical Path Method. Critical Path Method adalah teknik jaringan proyek yang digunakan untuk mengelola proyek dengan banyak aktivitas. CPM membantu manajer proyek dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi proyek dengan menggunakan jaringan kegiatan dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. CPM juga membantu dalam mengidentifikasi jalur kritis dan menentukan waktu penyelesaian proyek. Habis itu ada Gantt chart. Gantt chart adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan jadwal proyek. Gantt chart menampilkan aktivitas proyek sebagai bar horizontal pada sumbu waktu. Gantt chart juga membantu manajer proyek dalam memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa semua aktivitas selesai dengan waktu. Nah, yang keempat ada Earned Value Management atau bisa disebut dengan EVM. EVM adalah metode pengukuran kinerja proyek yang digunakan untuk memantau kemajuan proyek dan memperkirakan biaya. EVM membandingkan nilai pekerjaan yang sebenarnya dengan nilai pekerjaan yang direncanakan untuk menentukan apakah proyek berjalan sesuai rencana atau tidak. Nah, EVM juga membantu manajer proyek dalam memperkirakan biaya sisa dan biaya total yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Nah, habis itu ada jenis organisasi proyek. Jenis organisasi proyek itu ada tiga. Yang pertama ada organisasi fungsional. Adalah organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi mereka. Seperti pemasaran, ada kelompoknya sendiri, habis itu ada keuangan, ada kelompoknya sendiri, sama TI pun juga ada kelompoknya sendiri gitu. Itu organisasi fungsional, contoh seperti itu. Habis itu juga ada organisasi matriks. Organisasi matriks adalah organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan fungsi mereka dan proyek yang sedang mereka kerjakan. Jadi kayak mereka lagi ngerjain sebuah apa tuh proyek penting atau bagian fitur aplikasi itu, ya mereka dikelompokkan secara berkelompok yang disebut dengan organisasi matriks. Nah, habis itu ada organisasi proyek. Nah, organisasi proyek sendiri adalah organisasi di mana karyawan dikelompokkan berdasarkan proyek yang sedang dikerjakan. Nah, di sini nih organisasi proyek ini nih dia lebih mengumpulkan keseluruhannya. Jadi kayak misalnya kayak di proyek ini semua karyawan terlibat pada proyek tersebut itu tuh harus berkumpul gitu loh. Itu yang disebut dengan organisasi proyek. Nah, habis itu untuk sertifikasi sendiri, jika ingin mendalami tentang sertifikasi manajemen proyek, itu ada ada beberapa sertifikasi yang ada di internet, tapi saya akan mencontohkan 4 aja. Nah, 4 sertifikasi yang akan saya contohkan itu ada Project Management Profesional atau PMP, habis itu ada Certified Associate in
Project Management atau CAPM, habis itu Prince 2, habis itu ada Certified Scrum Master atau CSM. Nah, untuk PMP sendiri adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Project Management Institute dan merupakan sertifikasi manajemen proyek yang paling terkenal dan diakui secara internasional. Nah, jadi kalau misalnya udah dapat sertifikasi PMP ini berarti lebih mudah gitu loh untuk apa tuh kayak dipercayain untuk menjadi manajer proyek gitu. Nah, sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa pemegang sertifikasi ini memiliki pengetahuan dan penampilan yang diperlukan untuk memimpin dan mengelola proyek. Nah, habis itu juga ada CAPM, sertifikasi CAPM yang dikeluarkan oleh PMI dan dirancang untuk orang-orang yang baru memulai karir mereka di bidang manajemen proyek. Nah, jadi kalau untuk orang-orang yang kayak baru pemula atau apa, mungkin bisa mendaftarkan sertifikasi mungkin ke arah CAPM mungkin. Nah, untuk sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa pemegang sertifikasi memiliki pemahaman dasar tentang manajemen proyek. Jadi kayak inti dasarnya aja juga udah dikuasai oleh pemegang sertifikasi ini gitu loh. Nah, habis itu ada PRINCE 2, metodologi manajemen proyek yang populer di Eropa dan banyak digunakan di sektor publik. PRINCE 2 ini lebih apa ya, lebih kayak global gitu loh. Untuk Eropa itu banyak terkenal PRINCE 2 gitu. Nah, habis itu sertifikasi PRINCE 2 juga menunjukkan bahwa pemegang sertifikasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengelola proyek dan menggunakan metodologi PRINCE 2. Jadi perbedaannya sama yang lain itu, kalau yang lain kan seluruhan, sementara kalau PRINCE 2 ini juga harus menguasai metodologi mereka juga gitu loh. Jadi sertifikasinya juga udah punya sama metodologinya juga. Nah, habis itu ada Certified Scrum Master. Scrum Master sendiri adalah sertifikasi yang dikeluarkan oleh Scrum Alliance dan dirancang untuk orang-orang yang ingin mempelajari kerangka kerja kerja Scrum. Nah, CSM sendiri kayak ini lebih merujuk pada sertifikasi yang berasal dari perusahaan Scrum Alliance gitu. Jadi ini dihasilkan sama perusahaan itu gitu loh untuk memberikan sertifikasi untuk memberitahu kalau misalnya mereka ini udah pandai menggunakan Scrum gitu. Sertifikasi ini juga menunjukkan bahwa pemegang sertifikasi memiliki pemahaman tentang prinsip-prinsip Scrum dan dapat mengelola tim Scrum. Nah, habis itu ada proses manajemen proyek. Nah, proses manajemen proyek sendiri adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk merencanakan, mengelola, dan mengarahkan sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu dalam proyek. Proses ini melibatkan beberapa tahapan. Yang pertama ada perencanaan, habis itu ada pengawasan, dan penutupan proyek. Nah, habis itu setiap tahapan memiliki tujuan dan aktivitas yang berbeda-beda. Nah, habis itu setelah itu kita masuk ke karakteristik dan perbedaannya dengan operasional. Nah, proyek dan operasional ada dua konsep yang berbeda dalam manajemen bisnis. Jadi mereka berdua bukan satu pengertian yang sama ya, tapi itu beda. Nah, proyek sendiri adalah kegiatan yang bersifat sementara, sementara dia punya tujuan spesifik dan batas waktu tertentu. Nah, sementara operasional adalah kegiatan yang berkelanjutan, rutin, dan berulang. Jadi kalau proyek lebih bersifat sementara, operasional lebih selanjutnya terus gitu loh. Jadi diulang-ulang terus gitu kalau operasional itu. Nah, untuk perbedaan antara proyek proyek dan operasional itu ada saya buatkan itu ada 4. Nah, saya mulai dari tujuan sendiri. Tujuan dari proyek adalah untuk mencapai hasil yang spesifik dalam waktu tertentu. Sedangkan tujuan dari operasional adalah untuk menjalankan bisnis secara efektif dan efisien. Jadi mereka berdua sudah nampak jelas perbedaan dari tujuannya. Habis itu juga proyek memiliki sifat sementara dan unik. Habis itu operasional memiliki sifat berkelanjutan dan berulang. Nah, maksudnya di sini adalah proyek itu lebih kayak gimana? Kayak lebih sementara aja gitu. Sementara kalau operasional ini harus terus-terusan dilanjutkan terus. Habis itu proyek memiliki waktu yang terbatas, sedangkan operasional memiliki batasan tidak memiliki batasan waktu. Jadi kayak proyek itu tuh kayak misalnya selesainya 3 hari atau 4 hari gitu kan. Nah, berarti harus selesai di hari itu juga gitu. Sementara kalau operasional ini tidak ditentuin batas waktunya kayak dia kan emang udah berulang. Jadi kayak dia tuh nggak terlalu apa tuh kayak untuk pembatasan waktu itu tidak terlalu perlu kali gitu. Nah, habis itu proyek sendiri membutuhkan sumber daya yang spesifik dan terbatas. Nah, sedangkan operasional membutuhkan sumber daya yang tersedia dan
yang tersedia secara terus-menerus. Kenapa dibilang terbatas? Itu karena har mmm, dalam sebuah proyek itu nggak bisa ada semua orang bekerja dalam sebuah proyek itu kayak ada beberapa orang juga yang cuman perlu bekerja di bagian situ. Kayak misalnya kayak programmer-nya sendiri kayak contoh aja gitu kan. Misalnya dalam sebuah proyek itu tuh kayak programmer-nya cuma dibutuhkan sekitar 5 gitu kan. Nah, itu nggak bisa ada sekitar 7 atau 8 gitu. Kalau 7 atau 8, lah nanti yang dari 6 7 8 itu ngapain gitu programmer-nya gitu loh. Karena yang 5 aja udah cukup gitu loh. Sementara kalau yang 6 7 8 itu malah jadi ini doang kayak, mmm, istilahnya kayak tambahan doang aja gitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih.